Bab 31. Istri untuk sang mafia. Sementara itu di dalam kamar, Arumi yang baru selesai sholat witir setelah tarawih, tengah berbalas chat dengan kawannya sesama pengajar di madrasah. Tentu Arumi tidak memberitahu yang sebenarnya tentang siapa Max dan kemana pria itu membawanya. Arumi hanya mengatakan jika saat ini berada di luar pulau. Arumi berpesan pada kawannya itu, agar sesekali menengok sang paman kemudian memberi kabar padanya. Karena, beberapa saat lalu, Arumi tidak berhasil menghubungi ponsel Pak RT. Huff. Arumi menghela napas. Lama-lama bingung juga, di saat tak ada yang bisa dilakukannya. Semua hal menyangkut kebutuhan suaminya sudah diurus oleh pelayan. Arumi hanya menunggu waktu tidur dengan mengitari kamar luas ini saja. Sesekali dia akan berdiri di balkon, memandang indahnya langit malam yang nampak berbeda ketika dilihat dari kampungnya dulu. Tak lama, ia mendengar pintu kamarnya diketuk. Arumi langsung menyambar himarnya. Kini dia tak lagi memakai niqab selagi di rumah atas perintah Max. Naima, maaf, Nyonya. Anda dipanggil oleh Tuan, jelas pelayan muda itu. Arumi langsung mengangguk dan mengikutinya. Dari kejauhan, Arumi dapat melihat jika suaminya sedang makan malam. Namun, semakin dekat keningnya berkerut dalam. Arumi melihat menu yang tidak biasa tersaji di atas meja makan. Arumi memilih untuk menyimpan keheranannya. Dia duduk di atas kursi yang telah disiapkan oleh Naima. Arumi menyaksikan betapa anggun cara makan suaminya. Garpu di tangan kiri serta pisau di tangan kanan. Beginilah susunan cara makan ala Eropa. Kebetulan, memang darah Max berasal dari sang ayah yang merupakan keturunan negara berkulit putih dengan warna rambut pirang. Menurunkan genetik keberanian serta keterampilan dalam bertarung padanya. Akan tetapi, sang ibu adalah wanita Tionghoa. Wanita yang telah melahirkannya itu pula yang mengubah anak penurut dan pendiam ini bak seekor monster tanpa hati. Pembunuh berdarah dingin yang mampu menghabisi musuhnya tanpa ampun. Max bahkan pernah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh bayi yang tidak berdosa demi menghabisi keturunan dari musuhnya. Tuan, silakan. Ini adalah anggur merah langka yang Anda pesan. Azura menuangkan minuman fermentasi terbaik itu ke dalam gelas berpinggang. Ternyata, Z berhasil memenangkan lelangnya. Sudut sebelah bibir pemimpin klan mafia yang tersohor akan kekejamannya itu tertarik ke atas. Ia nampak puas akan setiap misi yang diberikan kepada orang kepercayaannya. Bukan hal yang mengagetkan jika pada akhirnya salah satu anak buahnya itu berhasil untuk mendapatkan anggur langka dengan usia yang cukup tua di pelelangan dunia bawah tanah. Azura kemudian menunduk dan kemudian mundur. Berdiri dengan sigap tak jauh dari ruang makan tersebut. Pelayan sepertinya yang memang khusus untuk melayani sang majikan, tidak diperbolehkan pergi terlalu jauh dan harus menunggu sampai tuannya selesai makan. Arumi hanya bisa bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa suaminya memanggil tapi tak mengajaknya bicara? Arumi bukan tidak tahu kalau minuman yang dituangkan oleh Azura tadi adalah anggur. Tentu saja, Arumi saat ini tengah menahan lidahnya untuk tidak mengajukan pertanyaan maupun protes. Baru saja Max hendak memasukkan daging babi panggang yang sangat menggugah selera itu ke dalam mulutnya. Pria itu mendengar suara dari mulut istrinya. Maaf, Mas. Kenapa memanggil Arumi ke sini? Apa ada yang kamu butuhkan?
Tanya Arumi yang pada akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri untuk bertanya. Dia tak peduli jika suaminya marah, karena telah mengganggunya saat makan. Tidak ada. Jawab Max, singkat. Lalu kembali melanjutkan makannya. Kalau tidak ada, Arum mohon izin untuk kembali ke kamar, kata Arumi lembut seperti biasanya. Tetap, diam di sini. Kau tak boleh pergi sebelum aku menyuruhmu. Kecam Max dengan nada tegas. Arumi kembali merasakan gemetar pada tubuhnya, acap kali mendengar suara keras dari Max. Untuk apa, Mas? Arumi tidak berguna juga di sini kan? Lagi pula, Arum tidak mengkonsumsi apa yang kamu makan saat ini. Apa, Mas sengaja? Arumi dengan berani mengajukan protes. Ia benar tak habis pikir apa yang sebenarnya direncanakan oleh Max. Kenapa kau tidak makan apa yang aku makan juga saat ini? Aku yang mendapatkannya dengan kedua tanganku sendiri. Aku hebat kan? Ucap Max dengan bangga. Berharap Arumi semakin kagum kemudian memujanya. Hebat? Kalau yang Mas tangkap itu adalah biri-biri atau hewan yang dagingnya tidak dilarang oleh Allah untuk dimakan manusia, jawab Arumi dengan nada tetap lembut dan pelan, namun bagi Max itu sebuah sindiran sarkas. Karena Arumi tidak dapat lagi menahan diri melihat kesalahan mutlak yang terjadi di depan matanya. Apa maksudmu? Kenapa tidak boleh dimakan? Babi panggang ini sangat lezat. Apalagi ditemani minuman termahal karya Alexander Amosu. Dia pembuat anggur terenak. Harganya mencapai 20 miliar, kata Max dengan kedua mata yang berkilat. Dia tidak terima dengan sanggahan yang diutarakan oleh istrinya. Sehingga sengaja menjelaskan betapa mahalnya serta eksklusif minumannya saat ini. Ia berpikir mungkin Arumi akan kagum dan meminta untuk mencicipinya. Arumi sempat tersentak dengan harga minuman yang ada di dalam botol antik itu. Botol yang nyatanya terbuat dari emas murni dan juga berlian putih. Mas, boleh jika Arumi jelaskan? Mas janji jangan marah atau membantah hingga Arum selesai bicara, boleh? Cecar Arumi lebih dulu, sebelum ia menjawab keingintahuan suaminya. Jelaskan. Walaupun tersirat kesal di balik nada suaranya. Akan tetapi, Max penasaran juga kenapa makanan seenak ini tidak boleh dimakan dalam agamanya. Menurut Al-Quran kitab yang menjadi panduan agama kita, babi termasuk salah satu hewan yang termasuk najis, tidak boleh dimakan atau istilahnya haram. Mas tahu kenapa? Karena di dalam daging babi terdapat jutaan mikroba yang akan memberikan penyakit terhadap yang mengkonsumsinya. Bahkan, untuk hal ini sudah diselidiki oleh ilmuwan dunia. Dan mereka setuju, bahwa ada jutaan cacing pita pada daging babi. Agama melarang demi kebaikan kita, jelas Arumi, dengan tatapan yang tak bergeser dari suaminya. Udah berani nih Arumi kayaknya. Sebenarnya bukan begitu juga. Tetapi, daripada dia lihat kepala babi panggang yang menjijikkan itu, lebih baik dia pandang wajah tampan suaminya kan. Aku tahu, ucap Max, tenang seraya menenggak kembali minuman anggur yang harganya bikin jantung hampir pindah ke mata kaki. Arumi mengernyitkan dahinya, heran. Lalu, kenapa Mas masih mengkonsumsinya? Karena rasa dagingnya lezat. Dan aku punya penangkalnya, tunjuk Max, pada minuman yang ia genggam dalam gelas kaca. Minuman itu juga haram dan dilarang dalam agama kita, Mas. Apalagi harganya semahal itu. Mas bisa membangun sebuah masjid besar dan mewah dari harga sebotol anggur merah.
Arumi berkata dengan nada tegas kali ini. Hingga, Max meletakkan kasar gelas yang berada dalam genggamannya ke atas meja makan. Kau mulai menyebalkan. Max menatap Arumi dengan tajam, lalu berdiri dari duduknya dengan cepat. Kemudian, Max melangkah menghampiri di mana istrinya duduk. Mas, kan udah janji gakan marah. Bab 32. Mas mau apa? Arumi ikut bangun dari duduknya, ketika ia merasakan ancaman yang dilemparkan dari tatapan tajam suaminya ini. Max menarik tangan Arumi ketika sudah dekat, hingga tubuh ramping Arumi menabrak dada bidangnya. Max mendengus kasar, hingga uap dari hidungnya itu menyapu wajah Arumi. Jadi, kau tidak mau mencicipinya? Kedua mata Max menatap Arumi dengan lekat. Bisbirnya menyeringai penuh arti, dan tanpa aba-aba, Max kembali mendaratkan ciumannya pada bisbir Arumi. Hal yang dilakukannya membuat Arumi langsung membelalakkan kedua bola matanya yang besar. Arumi berusaha mendorong dan berontak, akan tetapi tenaganya tentu tak sebanding dengan tubuh kekar suaminya ini. Max menciuminya dengan buyas. Disaksikan oleh Naima dan Azura. Merasa kejadian yang nampak di hadapan mereka bukanlah konsumsi yang pantas, maka Naima dan Azura memilih untuk mundur dan keluar dari ruangan itu. Akan tetapi, Arumi sudah terlanjur merasakan malu yang teramat sangat. Dia juga merasa terhina dengan perlakuan suaminya yang kasar dan tanpa menunggu kesiapannya. Setelah beberapa menit bertukar ludah, Max akhirnya melepaskan ciumannya yang buas itu. Max kembali menyeringai ketika mendapati tatapan marah dari Arumi. Suka tak suka, kau sudah mencicipinya. Apa yang aku makan dan minum barusan, secara tak langsung masuk juga ke dalam mulutmu, ucap Max, dengan senyum penuh kemenangan. Dia tak suka melihat sikap sok suci wanita yang secara tak langsung sudah menjadi istrinya ini. Sikap angkuh dan arogannya kembali muncul, setelah ia kembali memenangkan perang. Max merasa tak ada yang mampu mengalahkannya. Sehingga, tak ada satupun yang bisa mengkritik kesukaannya. Mas, keterlaluan. Mas, sudah berlaku tidak sopan dan pantas terhadap Arumi. Arum ini istrimu, dan seharusnya Arum tidak diperlakukan seperti ini. Arumi mengucapkan keberatannya dengan isak tangis yang cukup jelas. Dia tak mampu lagi menahan sakit hati atas perlakuan Max. Kali ini, pria itu bahkan berniat meracuninya dengan minuman dan makanan yang jelas-jelas haram. Arumi merasa terhina. Hatinya sakit dan dadanya sesak. Ini hukumanmu. Lain kali jangan pernah mengkritik kesukaanku lagi. Kecam Max, seraya mencengkeram lengan istrinya kencang. Arum melakukan itu kan atas izin dari Mas sebelumnya. Lagi pula, sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk menasihati suaminya jika apa yang dia lakukan salah. Arum hanya melakukan apa yang seharusnya seorang istri lakukan pada suaminya. Imam dalam rumah tangganya, tutur Arumi sambil menangis. Max tidak bisa berkata apapun ketika melihat mata indah itu semakin basah oleh bendungan air mata. Max sadar jika istrinya terluka karena perlakuannya barusan. Sekali lagi, Max seketika menjadi lemah ketika melihat air mata dari Arumi dan suara tangisannya sungguh membuat rasa bersalah itu perlahan masuk ke dalam hatinya. Mulai saat ini, urus dirimu sendiri dan jangan pernah lagi mengurus urusanku. Tegas Max, sambil melepaskan cekalannya. Di saat yang bersamaan terdengar suara keras serta berdentum hingga lantai yang mereka pijak bergetar. Blam!
Boom! Suara dentuman keras terdengar memekakkan telinga. Sebuah efek dari ledakan yang membuat lantai bergetar hebat. Bahkan lampu hias yang menggantung di atas langit-langit ruangan makan ini bergoyang, hingga mengeluarkan suara berderit dan bergemerincing. Allahu Akbar! Apa yang terjadi? Pekik Arumi. Dia langsung meraih lengan kekar Max, saking takut. Peralatan di atas meja makan beradu hingga menimbulkan bunyi berdenting. Max, dengan sigap mengulurkan tangannya ke depan, meraih botol anggur termahal yang hampir terjatuh dari atas meja. Entah apa yang sedang terjadi di luar kediamannya ini. Setahu Max, tidak ada satupun musuh yang mengetahui letak mansionnya ini. Apalagi Max membangunnya di tengah hutan dengan kamuflase yang sempurna. Hingga, tanpa peringatan seorang penjaga berlari masuk ke ruang makan dengan tergopoh-gopoh. Arumi langsung bersembunyi di balik punggung suaminya, untuk menyembunyikan wajahnya. Kita diserang, Ketua. Penjaga itu menatap sang pemimpin Black Hawk ini sambil menahan napasnya. Lah tahu apa akibat dari kekacauan ini. Mungkin saja hari ini adalah akhir dari hidupnya. Penjaga itu dengan berani tetap menunggu hukuman untuknya. Tatapan nyalang dan tajam dari sang ketua klan untuknya, terpaksa ia terima dengan hati penuh was-was. Bagaimana bisa? Bentak Max pada penjaga mansionnya itu. Pria itu merupakan pemimpin dari anak buah yang lain, di mana mereka berjumlah sekitar 20 orang. Maaf, Ketua. Radar kami tidak menunjukkan adanya pergerakan dari penyusup. Izinkan saya menyelesaikan ini hingga tuntas, pinta sang penjaga. Pria ini menunduk dengan dalam. Jujur saja, ia nyatanya belum siap mati. Berharap tuannya ini mau menerima alasannya. Ruar. Seketika, terdengar geraman dari Tiger si harimau putih, di luar pintu, dan hewan itu berlari mendekati Max. Arumi tak tahu hewan apa itu karena dia masih bersembunyi di balik punggung suaminya. Namun, Arumi menebak jika hewan itu sangat besar dan buas. Pantas saja kau mengikuti sampai ke sini. Ternyata, kau sudah mengendus bahaya dan keberadaan mereka. Max berucap seraya menatap nyalang ke depan. Ia mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala hewan berbulu putih dengan belang samar di tubuhnya itu. Cari sampai dapat, lalu bawa mayitnya ke hadapanku, bisik Max pada kucing besar yang macam mengerti perintahnya itu. Seketika hewan tersebut mengeram dengan kencang, lalu seluruh kukunya mencuat tajam dari setiap jemarinya. Hewan itu meloncat ke belakang lalu menghilang di balik pintu. Dari sana, Arumi baru bisa mengenali bahwa hewan yang menggeram barusan sejenis harimau. Pria seperti apa yang kau takdirkan untuk Arumi, ya Rob? Dia tidak memelihara anjing tapi harimau. Selamatkanlah Arumi ya Allah, batin Arumi lirih. Max membiarkan Arumi bersembunyi. Karena sebenarnya, dia tak rela jika anak buahnya melihat dan mengetahui kecantikan wajah istrinya ini. Sementara itu, Max kembali menatap tajam ke arah kaki tangannya. Temukan penyusup itu, atau bunuh dirimu sendiri di hadapanku. Max berucap sangatlah dingin. Hingga, aura kejamnya itu terasa menusuk hingga ke dalam jantung. Arumi saja sampai menahan napasnya. Entah sekejam apa sang suami sebenarnya. Arumi tidak tahu, tapi dia dapat merasakannya. Aura Max saat ini bahkan sangat menakutkan. Seperti ada iblis yang bersarang di dalam diri pria itu. Max mengusir penjaga, agar Arumi menampakkan dirinya lagi. Pergilah ke kamar dan jangan keluar apapun yang terjadi.
Titah Max tegas dengan tatapan yang sulit diartikan. Arumi mengangguk dan berlari menuju lantai atas di mana letak kamarnya berada. Lalu, Arumi ke balkon berusaha melihat ke sekitar mansion. Namun, usahanya sia-sia. Tak ada yang dapat ia lihat selain pucuk dahan yang rimbun serta danau buatan di bawah sana. Apa yang sedang terjadi? Arumi takut, ya Allah. Arumi berserah padamu. Lindungi suamiku, sebenci apapun kau padanya, ya Rob. Arum ridho dengan perlakuannya. Berikan Arumi kesempatan untuk membimbingnya, doa Arumi pada Sang Khalik, dengan kedua mata yang kembali basah. Bagaimanapun, seorang istri wajib mendoakan suaminya, seburuk apapun perangai pria itu. Blair. Lantai yang Arumi pijak kembali bergetar seiring suara gelegar ledakan di luar sana. Allahu Akbar. Arumi memekik lagi sambil berjongkok dan membekap kedua telinganya. Bab 33. Terjadilah pertarungan sengit antara dua kubu dari anak buah Max dengan komplotan penyusup yang datang secara diam-diam tersebut. Mereka masuk melewati sungai yang banyak buaya aligatornya. Entah bagaimana cara mereka menaklukkan makhluk buas itu. Rupanya mereka memiliki teknologi yang cukup canggih hingga mampu bergerak tanpa terbaca oleh sistem keamanan dari mansion Max ini. Mereka juga memiliki senyawa kimia yang dapat membunuh buaya-buaya raksasa itu dalam sekejap. Roar. Tiger menggeram ketika makhluk berbulu itu menemukan sasaran. Seorang pria tengah bersembunyi di balik rimbunnya semak belukar. Sial. Kenapa tiba-tiba ada harimau? Umpat pria dengan senjata yang berada dalam genggaman tangan kirinya. Sementara, tangan kanan memiliki luka yang terkoyak cukup lebar. Ia mencoba berlari dengan langkah yang terseok, karena amunisi dalam senjatanya tinggal satu. Tiger mengejarnya, hingga tak ayal pria itu melepaskan tembakan dengan sisa pelurunya. Dor! Tiger melompat ke samping, mengelak dengan cepat lesatan dari peluru tersebut. Kemudian, kaki besar hewan itu bertumpu pada batang pohon hingga memantulkan tubuhnya ke depan. Groaam! Tiger berhasil menerjang pria bertubuh tinggi besar dengan jubah serba hitam itu, hingga terjatuh dengan keras. Arggggh. Tiger menggigit bahu kanan pria itu yang memang sudah terdapat luka tembak, hingga menciptakan koyakan yang lebih besar. D4 rah segar langsung mengalir melewati lengannya yang kekar dan berurat itu. Lepaskan aku kucing nakal, sialan. Umpat pria itu, berusaha mendorong Tiger dengan tangan kanannya. Entah karena ucapannya atau perbuatannya itu yang lantas membuat Tiger semakin marah. Harimau berbulu putih dengan belang keabuan itu, menggigit tangan kanan pria tersebut, hingga jari-jarinya patah. Pria itu pun mengerang semakin keras. Mungkin ini arti kemarahan dari Tiger karena dibilang kucing. Padahal, sudah jelas jika dirinya adalah harimau langka. Tiger menyeret tubuh pria yang sudah tak berdaya itu, membawanya ke hadapan Max. Max tersenyum tipis, melihat Tiger datang dengan korban di mulutnya. Ternyata, dia anak angkat dari pria tua busuk itu rupanya. Oliver si tua bangka yang tak tahu diri. Ujar Max. Tiger melepaskan buruannya itu, membuat sang pria penyusup tergeletak dengan tubuh bersimbah darah. Apa begini caramu menghadapi musuh? Kau bahkan kalah cepat dari Tiger. Tegur Max, tepat di belakang tengkuk anak buah kepercayaannya itu. Hingga, Dev seketika itu juga merasakan gemetar di sekujur tubuhnya. Maaf, Ketua, jawab Dev dengan suara dan tubuh yang bergetar.
Pria ini tak takut apapun, akan tetapi jika berhadapan dengan pemimpin Black Hawk ini maka seluruh keberaniannya seakan tercabut hingga ke akarnya. Manusia brengsek. Kau bahkan menjadi pemimpin mafia karena kelicikan serta ketamakanmu. Teriak pria penyusup yang kedua tangannya sudah tak dapat digerakkan lagi. Kurang ajar. Kau cari mati karena berani menyerangku. Tanpa aba-aba, Dev menarik senjata apinya yang cukup besar itu dan dor. Kedua mata pria tersebut membesar, karena tak menduga jika timah panas tersebut memecahkan sebagian kapelnya. Tak ada lagi suara yang mampu keluar semarah apapun dia. Berani kau membunuh sampah itu di hadapanku. Brengsek. Seru Max dengan kilatan mata penuh amarah. Max menendang Dev hingga sang anak buah tersungkur. Salah lagi, aku di matanya, batin Dev. Bukankah tadi ketuanya itu inginkan dirinya membunuh musuh yang merupakan anak angkat dari sang paman tak tahu diri itu. Kini, dia pun marah ketika dirinya memutuskan untuk menuruti apa keinginan darinya. Dev hanya bisa menunduk takut. Ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Lebih baik diam, daripada kepalanya terpisah dari badan. Menurutnya, tak lama kemudian para anak buahnya berhasil menangkap beberapa penyusup lainnya yang memang telah merencanakan penyerangan untuk menyabotase gudang bahan peledak. Untung saja rencana mereka belum matang. Sebagian besar bahan peledak ternyata berada di ruangan rahasia bawah tanah. Siapa lagi mereka? Kesal pemimpin mafia kejam dengan wajah bengis itu. Meskipun, di balik wajah seram tersebut tersimpan cetakan mahakarya yang nyaris sempurna di sana. Siapa orang bodoh yang telah mengirim kalian ke tempatku? Katakan. Terdengar Dev tengah menginterogasi pelaku penyerangan diam-diam di paviliun utara. Mereka tidak mungkin bergerak tanpa komando dan sokongan dari seseorang yang lebih kuat tentunya. Bahkan, letak mansion ini ketahuan juga. Sementara, Max sebagai pemimpin, terlihat terus melangkah tegap dan pasti. Dia menghampiri ruangan di mana Dev menyekap penyusup tersebut. Bunuh saja kami. Sebab kami tidak akan mengatakannya. Teriak salah satu dari penyusup itu. Mati itu terlalu enak bagi penyusup seperti kalian. Kalian nyatanya telah menyebabkan para pekerja serta beberapa anggota mati mendadak. Aku akan membuat kalian terus memohon untuk mati. Bentak Max. Hingga suaranya yang menggelegar itu sanggup membuat musuhnya gemetar. Baik, Ketua. Dev menundukkan kepalanya sesaat menyambut titah yang dibisikkan oleh Max. Mereka anak buah Max, saat ini tengah memisahkan bom bunuh diri di tubuh masing-masing penyusup itu. Arregegeh. Suara teriakan kesakitan pun menggema. Ketika tim penjinak biom telah berhasil menonaktifkannya, serta melepas material tersebut yang menyatu di dalam email gigi mereka. Karena itulah para penyusup, saat ini tidak lagi memiliki gigi. Satu hal yang tidak Max maupun anak buahnya duga sama sekali. Penyerangan tersebut bukan hanya sampai di situ. Suara menggelegar kembali terdengar kali ini semakin dekat dengan mansion. Beranda dengan serangan bom sebelumnya yang cukup jauh di dalam hutan. Namun, kali ini bukan hanya lantai bergetar akan tetapi, alas yang dipijak oleh Max dan anak buahnya sudah terbelah. Sisi bangunan di mana terdapat pilar, retak. Max, bahkan sempat terhuyung karena tubuhnya tak mampu seimbang ketika menerima getaran tersebut. Kurang ajar. Max menghentakkan kakinya dengan kedua tangan yang mengusap wajahnya kasar. Dev,
Cari tahu siapa yang telah berani mengusik kediamanku dan berusaha menghancurkannya. Titah, Max. Kemudian, Max berlari ke dalam mansion dan memasuki lift untuk menuju lantai atas. Max sampai di depan kamarnya kemudian membuka pintu ruangan tersebut dengan kasar. Arumi yang sedang berlutut di atas sajadah pun menoleh. Senyumnya terukir di balik wajahnya yang sembab. Dia berpikir, suaminya datang dengan tergesa-gesa lantaran mengkhawatirkan dirinya. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Arumi lembut seperti biasa. "Bagaimana aku baik-baik saja ketika kediamanku diserang orang? Kembalikan cincin yang kuberikan sebagai mahar. Cepat!" sentak Max, seraya meminta dengan kasar. "Mas, bilang akan menukarnya kan?" Dengan geram, Max mengambil sebuah kotak yang berisikan beberapa batang emas murni dari dalam brankasnya. Lalu menyerahkannya pada Arumi. "Ini maharmu. Nilainya sama dengan harga cincin itu." sergah Max. Arumi membuka kerudungnya lalu mengambil cincin yang ia sematkan ke dalam kalung emas putih miliknya. Kemudian menyerahkannya pada Max. Max meraihnya dengan kasar seraya berkata, "Sejak cincin ini tidak berada bersamaku, beragam kesialan muncul. Mas, jangan menganggap benda sebagai jimat maupun benda keramat." "Kau tahu apa?" bentak Max, diiringi suara berdentum keras sekali. Hingga atap di atas kepalanya runtuh. "Mas,